Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 3 bab yang terupdate, yaitu bab 4201 sampai 4203. Bab 4201. Sebagian besar master yang dikirim oleh keluarga Fei adalah master seni bela diri dari seluruh dunia. Selain master seni bela diri dari Cina, ada juga banyak master yang telah mempelajari seni bela diri dari negara lain. Di bidang seni bela diri internasional, Taekwondo Korea, Karate Jepang, Ninjutsu Tinju Thailand, Jiu-Jitsu Brazil, Tinju Barat, dan pertarungan nyata di Eropa dan Amerika Serikat. Semuanya memiliki tempat dan semua adalah ahli seni bela diri yang sangat populer. Namun, sebagian besar seni bela diri dari negara lain tidak memiliki metode mental kekuatan batin yang lengkap, dan kebanyakan dari mereka hanya menemukan sedikit kekuatan batin secara tidak sengaja. Dan banyak sekte seni bela diri Tiongkok secara bertahap kehilangan keterampilan internal mereka, sehingga kemampuan mereka bertarung, mereka yang sebenarnya tidak dapat membuka celah besar dengan seni bela diri lainnya. Pada tahap ini, ada juga banyak master seni bela diri dari negara lain yang dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri ke tingkat yang sama dengan seniman bela diri dari bintang 5 bahkan bintang 6 dalam seni bela diri Cina. Bahkan dikatakan bahwa di antara seni bela diri dari negara lain ada juga master top di tingkat master dan kekuatan tempur yang sebenarnya mungkin tidak lebih buruk dari Wan Pujun. Untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, keluarga Fei hampir menerima semua master seni bela diri dari semua lapisan masyarakat. Dan di antara orang-orang yang dikirim hari ini, ada hampir 10 orang yang dapat mencapai kekuatan prajurit bintang 4. Dan sisanya juga bintang 2. Dibandingkan peringkat prajurit Samsung, efektivitas tempur mereka keseluruhan masih sangat kuat. Setelah menyelesaikan prosedur bea cukai, rombongan tidak berani menunda sedikit pun dan segera pergi ke Iga dengan mobil. Sesuai rencana awal mereka, setelah sampai di Iga, mereka langsung melancarkan serangan terhadap ninja Iga dan langsung datang untuk menangkap pencurinya terlebih dahulu. Dan mereka harus menguasai Hanzo Hattori pula. Sebagai cara untuk bernegosiasi dengan seseorang dari Hattori dan ditukar dengan Fei Haoyang. Bahkan keluarga Fei sudah mengatur rencana evaluasi sebelumnya. Setelah menangkap seseorang, mereka akan segera membawanya ke pelabuhan terdekat dan kemudian menyelundupkannya ke Laut Jepang dengan kapal Yang untuk menghindari penyelidikan pemerintahan Jepang. Di bidang seni bela diri di seluruh dunia, kekuatan ninja tidak kuat. Hanya ketika ninja berada dalam kegelapan, keunggulan mereka dapat digunakan. Setelah ninja terpapar dalam cahaya, efektivitas tempur mereka akan sangat berkurang. Karena itu, tuan dari keluarga Fei sangat yakin dengan tindakan ini. Namun, ketika mereka tiba di kota Iga, mereka tidak tahu bahwa stasiun Iga ninja sudah kosong. Dan menunggu mereka di sisi lain adalah ratusan pasukan anti-teroris yang dipersenjatai dengan peluru tajam dan bersemangat untuk memberikan kontribusi. Terakhir, Sulori melarikan diri dari penjara dan menghilang di laut selalu menjadi hal yang memalukan bagi Departemen Keamanan dalam negeri Jepang. Jika keberadaan Sulori masih belum diketahui, orang Jepang hampir tidak dapat menggunakan alasan bahwa Suwori kemungkinan besar sudah mati untuk menghibur dirinya sendiri. Sangat disayangkan bahwa setelah pertempuran Gunung Yeling,
Suwori tiba-tiba mengumumkan dengan nada tinggi bahwa dia akan bergabung dengan istana Wanlong dan membuat pihak Jepang kehilangan muka. Meskipun dengan kekuatan Wanlongdian tidak mungkin untuk melawan seluruh Jepang, tetapi organisasi tentara bayaran Wanlongdian tidak takut pada langit dan bumi, dan kemampuan penetrasi dan kemampuan destruksinya sangat kuat. Jepang juga menggunakan tentara bayaran yang sangat besar. Tidak ada yang bisa dilakukan. Saya hanya berharap tentara bayaran ini tidak akan pernah datang ke Jepang untuk membuat masalah. Karena itu, dalam hal ini mereka tidak berani meminta seseorang dari istana Wanlong. Bahkan mereka juga sangat jelas dalam hati mereka bahwa istana Wanlong memiliki informasi yang sangat baik, sehingga tidak mungkin untuk tidak mengetahui tentang clue dan keterikatan Suwori dengan pihak Jepang. Tetapi bahkan dalam kasus ini, istana Wanlong juga mengumumkan partisipasi Suwori ke dunia luar, yaitu untuk memperjelas bahwa Suwori harus ditutupi. Jika pihak Jepang benar-benar meminta istana Wanlong untuk meminta seseorang, mereka pasti akan menjalin hubungan dengan istana Wanlong. Oleh karena itu, pihak Jepang hanya berpura-pura tuli dan bisu dan tidak mengungkapkan pandangan apapun tentang bergabungnya Suwori ke istana Wanlong. Kita lanjut lagi ke bab 4202. Namun, dengan cara ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang juga telah dikutuk secara real oleh rakyat dalam negeri. Departemen Keamanan tercekik selalu ingin menemukan kesempatan untuk berbalik. Tetapi sekarang Jepang damai di dalam dan di luar, dan tidak ada panggung bagi mereka untuk bermain. Di Jepang, keluarga Ito telah menjadi keluarga nomor 1 di negara itu dengan keunggulan mutlak, dan beberapa kekuatan ninja utama juga melekat pada keluarga Ito. Akibatnya, pertikaian antara keluarga besar dan kekuatan ninja telah sepenuhnya berakhir. Di luar negeri, sejak Suwori melarikan diri, tidak ada pasukan asing yang fokus ke Jepang, dan tiba-tiba seluruh departemen keamanan ditempatkan di tiang rasa malu. Jadi, kali ini tip misterius telah menjadi kunci untuk membalikkan seluruh departemen keamanan. Kota Iga sendiri merupakan kota yang sangat kecil. Walaupun memiliki nama kota, sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa desa. Dari segi jumlah penduduk dan luas wilayah, tidak sebaik kota di Cina. Di kota kecil berpenduduk 10.000, sebagian besar penduduknya masih petani yang bekerja keras di pedesaan di sekitarnya. Hanya ada 2 atau 300 orang yang benar-benar tinggal di kota. Di antara 2 atau 3.000 orang, orang-orang dari keluarga Iga sendiri berjumlah beberapa ratus. Selebihnya, selain PNS, lebih dari separuh warga biasa lainnya mengabdi pada keluarga Iga. Oleh karena itu, di pusat kota kecil ini, sebagian besar mansion adalah aset ninja Iga, dan keluarga Iga adalah penguasa kota ini. Kini, setelah keluarga Iga yang menjadi tuannya pergi, banyak orang yang melayani keluarga Iga di kota kecil ini juga telah diberitahu untuk sementara berlibur di rumah. Kota kecil ini tiba-tiba menjadi tak bernyawa. Apalagi karena tempat ini sangat kecil dan satu-satunya nilai jual adalah ninja Iga. Industri pariwisata di tempat ini memiliki sedikit ruang untuk berkembang baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga sangat sedikit wisatawan yang berkunjung ke sini. Selain itu, di suatu malam dan hanya ada sedikit orang yang jalan, bahkan bayangan turis pun tidak ada. Untuk kota kecil seperti ini, ratusan orang datang dalam sekali jalan agak mendadak. Ketika keluarga Fei tiba di Iga dengan puluhan kendaraan, pasukan anti-teroris Jepang yang disergap di kota Iga sudah mengetahui keberadaan mereka. Akibatnya, pasukan anti-teroris mulai bersiap menunggu kesempatan yang cocok untuk melenyapkan kelompok orang ini. Master yang dikirim oleh keluarga Fei juga menemukan beberapa anomali saat ini.
Mereka awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa kecil kota Iga, itu tidak akan terlalu mencolok bagi ratusan orang untuk masuk. Tetapi melihat sekarang, situasinya sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan tersebut sudah sangat memprihatinkan. Belasan kendaraan ini melaju ke Iga dari berbagai simpang, silih berganti, dan jalanan hampir penuh dengan mobil-mobil asing. Seorang wakil kapten merasa ada yang tidak beres dan berkata kepada kapten mobil lainnya di ponselnya, "Bos, mengapa saya merasa tempat yang rusak ini tidak benar? Ada ketidakberdayaan di mana-mana." "Ya, aku bahkan tidak menyangka bahwa kota ini akan begitu sepi." Kapten juga sedikit bingung. Jadi, dia mengabaikan dan berkata, "Rumah besar Ninja Iga ada di kota, di tengah Kabupaten Iga. Sebagian besar anggota keluarga Iga yang tinggal di sana, termasuk pemimpin generasi mereka, Hattori Hanzo. Kita harus bertindak secepat mungkin untuk menangkap orang secepat mungkin. Ada juga kota-kota kecil, untungnya di sini tidak lebih dari 50 polisi. Dan mungkin tidak lebih dari 20 polisi yang bersenjata. Pada dasarnya, tidak perlu khawatir, apalagi kondisi lalu lintas di sini sangat baik dan lebih mudah untuk mundur. Singkatnya, kabar baik untuk kita." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4203. Ketika semua orang mendengarkan dia mengatakan ini, mereka tidak berpikir lagi. Namun, saat ini, kastil Kabupaten Iga yang besar tidak memiliki anjing. Namun, saat ini bagian dalam kastil Kabupaten Iga dipenuhi dengan api. Hanya 2 jam yang lalu, kota ninja diperintahkan oleh Ito Nanako untuk menyelinap ke kastil Kabupaten Iga secara diam-diam dan menyamar seolah-olah berpenghuni, dan dengan hati-hati menyiapkan hadiah super untuk tuan dari keluarga Fei. Tuan dari keluarga Fei tidak tahu bahwa mereka telah tertipu. Mereka menyebar dalam kegelapan dan dengan mudah berbelok dari dinding luar ke dinding luar kastil Kabupaten Iga. Pada saat ini, pasukan anti-teroris memantau dengan cermat pergerakan kelompok orang ini melalui drone yang dikerahkan di ketinggian ratusan meter. Mereka semua dengan cepat menyelinap ke kastil Kabupaten Iga. Orang yang bertanggung jawab di tempat kejadian segera bertanya kepada komandan untuk instruksi. "Tuan, semua target telah memasuki Kabupaten Iga. Kota kabupaten, semua helikopter sudah siap dan penembak jitu telah menduduk di semua ketinggian komando di sekitar kota Kabupaten Iga. Apakah Anda ingin menangkap mereka?" Komandan segera berkata, "Jangan khawatir, sepertinya target mereka adalah ninja Iga. Karena kita sudah memasang jaring, sebaiknya kita menunggu mereka bertarung." Bawahannya buru-buru berkata, "Tuan, jika kita mulai sekarang, kita dapat menangkap mereka semua sebelum mereka memulai, meminimalkan kerugian." Komandan berkata dengan suara dingin, "Sekarang, apa yang Anda lakukan untuk menghukum mereka?" "Mendobrak masuk ke rumah." Ketika diumumkan bahwa kami telah menangkap kelompok penjahat yang membobol rumah, orang-orang akan tertawa. Jadi, kami harus untuk menunggu mereka melakukan terlebih dahulu untuk memperburuk keadaan dan kita akan menyusul. Begitu kata-kata itu jatuh, ledakan tiba-tiba terdengar di seluruh kota Kabupaten Iga. Ledakan hebat membuat seluruh kota Iga tampaknya telah mengalami gempa bumi, dan kastil Kabupaten Iga yang mencakup area seluas ratusan ribu meter persegi juga langsung terbakar. Di dalam kastil Kabupaten Iga, setidaknya 10 lokasi bom meledak pada saat yang sama, dan bangunan kayu dengan sejarah setidaknya 3 atau 400 tahun itu langsung jatuh ke lautan api. Dan lebih dari 100 master keluarga Fei yang baru saja menyelinap ke kota Kabupaten Iga dengan tenang menderita banyak korban dalam sekejap. Kelompok ahli seni bela diri dari seluruh dunia ini tidak pernah bermimpi bahwa yang menunggu mereka bukanlah ninja Iga yang memegang pedang panjang, tetapi bahkan peledakan yang kuat.
Lebih dari setengah dari orang-orang yang terluka parah dalam ledakan itu sendiri. Dan api yang mengamuk berkobar setelah ledakan membuat orang-orang lain berada di dalam dilema. Di lautan api ada jeritan keputusasaan dari waktu ke waktu, seperti api penyucian, membuat orang-orang yang hidup semakin ketakutan. Komandan Departemen Keamanan Dalam Negeri sedang menonton secara langsung melalui layar drone. Melihat adegan ledakan yang kejam, seluruh orang juga tercengang. Dia bahkan tidak berpikir bahwa ninja hingga tidak banyak berbicara tentang seni bela diri. Bukankah seharusnya duel antara master seni bela diri menjadi senjata dingin? Kenapa tiba-tiba meledakkan seperti ini? Bagaimana ini bisa bagus? Ratusan serangan balik telah menerima informasi sebelumnya dan dapat membiarkan hal besar seperti itu terjadi di bawah hidung mereka. Jika ini menyebar, wajah Departemen Keamanan Dalam Negeri benar-benar tidak menginginkannya. Sambil gugup, dia punya ide dan segera berkata, teroris ini berani melakukan serangan teroris yang begitu mengerikan di wilayah kita di Jepang Raya. Semua pasukan anti-teroris akan segera dikirim dan menangkap mereka semua untukku. Bawahan itu berkata dengan cepat, Tuan, sepertinya mereka tidak melakukan ledakan. Jumlah yang di drone menunjukkan bahwa mereka menderita kerugian besar di dalam ledakan itu. Mungkin Iga Ninja yang melakukannya. Komandan segera berkata, Baga, tujuan awal mereka seharusnya adalah untuk membuat beberapa pemboman teroris di kota Iga. Untungnya, kami menemukan sebelumnya dan mengepung teroris ini di kota Kabupaten Iga. Dan hanya memaksakan teror yang kejam. Molekul meledak bom dengan tujuan untuk binasakan kami dan elit kontra teroris kami. Di bawah komando yang benar dari domain keamanan dalam negeri, kita hanya bisa mengalami kerusakan, tetapi juga melindungi orang-orang yang biasa di seluruh kota Iga. Ini jelas merupakan serangan balasan yang sempurna, aksi kampanye terorisme. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya mohon maaf jika penyampaian kurang bagus. Terima kasih sudah klik video saya. Sampai ketemu lagi. See you.